Oke, selamat pagi ya teman-teman. Jadi di video kali ini kebetulan tugas akhir saya ini ya tentang IoT. Nah, jadi saya mau share aja nih untuk bagaimana sih kita integrasikan untuk monitoringnya ya. Kalau kita pakainya itu by link gitu ya, itu kan ada limitnya teman-teman. Nah teman-teman kalau punya VPS, nah kebetulan itu, jadi kita sponsor dulu ya. Nah, jadi teman-teman, seperti biasa ya, kalau segmentasi video ini adalah VPS, maka tentu saja untuk VPS ini saya dibantu oleh dosen saya, teman-teman, yang dimana beliau itu punya usaha, yaitu Bekantan Jantan ini, teman-teman. Nah, jadi beliau itu punya beberapa layanan nih, ada cloud hosting, teman-teman, ada VPS ya, ini yang saya pakai. Terus ada web design, ada web development app, external SMTP email, external app, lisensi software, sama domain ya teman-teman. Nah, mungkin kita langsung aja ya untuk ke sisi IoT-nya lagi teman-teman. Ini aku cek dulu ya. Oke, terekam. Nah, jadi ini IoT ya, ini bukan IoT saya ya, yang bukan tugas akhir saya, tapi ini salah satu ESP32 yang mana saya mau bikin untuk sekalian aja gitu tutorialnya ya. Bagaimana sih caranya saya masukin ke Grafana gitu biar bisa dimonitoring, karena kalau pakai Blink itu kan ini ada limit gitu. Teman saya pernah pakai itu ada limit beberapa data gitu yang bisa masuk. Kalau PPS ini kan teman-teman ya datanya itu kecil gitu, jadi teman-teman kemungkinan bisa lama banget gitu habisnya. Nah, untuk kodenya ini ya teman-teman, nih saya minta buatin AI aja biar gampang. Jadi dia bakal ngirim datanya random ya teman-teman, menggunakan protokol MQTT ini teman-teman. Nah, jadi kita perlu ini ya, manage library ini teman-teman. Teman-teman kesini aja, manage library, teman-teman cari dah tuh pub sub client gitu, pub sub client. Mana yang saya lupa punya saya. Pokoknya ini ya teman-teman, PubSub client ini MQTT. Nah, saya cek punya saya deh. Install nih. Nah, ini teman-teman, saya pakainya punya Binik Larry ya. Nah, jadi teman-teman bisa deklarasiin aja untuk koneksinya ya, karena saya pakai ESP32, jadi ini support WiFi teman-teman. Jadi saya cuma pakai satu ESP32 aja ya, dimana saya setting untuk SSID-nya ngikutin dari hotspot HP saya teman-teman. Ini ya si Mikrotik W ini seperti biasa. Nah, ini cabut ya teman-teman. IoT ini nyerap, bingung dia nyerap daya sambil ngirim data. Ini ya teman-teman, susah ngomong aja jadinya ya. Jadi bagusnya itu dicabut aja teman-teman, karena kita kan pakai Type-C ya ke dalam PSP itu minta daya sambil kita charger, jadi error gitu teman-teman. Kalau kalian lihat itu kan tadi ngecas terus nggak, takutnya error gitu, jadi teman-teman cabut aja kalau baterainya penuh. Jadi kita deklarasiin aja ini untuk yang perlu diisi ya, ini nama hotspotnya, password hotspotnya, sama IP dari VPS teman-teman gitu. Terus di sini kasih portnya ya, samakan sama Mosquito. Nah, teman-teman perlu install juga untuk tool yang dipakai itu ya. Ada Mosquito install ya untuk. Nah, kita sambil install teman-teman. Ini kan sudah terinstall ya. Nah, karena saya udah install ya teman-teman, jadi saya nggak install ini, nggak saya dokumentasiin. Sebenarnya teman saya yang installin, bukan saya. Niatnya itu mau pakai ini PM, cuma berat nanti. Nah, teman-teman bisa ikutin aja nih buat instalasinya ya. Pertama katanya suruh install ini dulu nih, Netstool. Terus apt update, teman-teman install Mosquito, enter. Nah, klien ini nggak perlu ya teman-teman, karena ini sudah sampai sini aja, sampai klien aja ya teman-teman, sampai di sini ya. Mana tadi? Nah, ini install Mosquito. Jadi Mosquito ini sebagai publisher bisa, sebagai subscribe juga bisa teman-teman. Kalau untuk saya kan publishernya itu IoT ya, IoT ESP32 saya yang ngirim data itu random ya, yang data itu dikirimnya mana ya tadi tuh. Nah, ini teman-teman dummy datanya ya. Ini saya pakai AI bikinnya teman-teman, biar gampang ya. Ini ada pilotnya juga nih, nanti ini dipakai ya untuk di function node teman-teman, function node di node-RED ya.
Jadi yang saya kirim itu ada data suhu, kelembapan, nitrogen, fosfor dan kalium teman-teman. Sama ya sama TA saya. Nah jadi nanti dia ngirim data nih teman-teman. Teman-teman bisa cek juga di sini ya. Sekalian belajar IoT ya jadi. Ini saya reset dulu teman-teman. Oh enggak nih sudah dipesan. Nah dia berhasil ya teman-teman. Mungkin kita reset aja. Saya nyalakan ulang gitu. Kalau terhubung tuh gimana sih dari awalnya? Nah jadi kan dia connect WiFi dulu tuh teman-teman. Udah berhasil connect ya, terus dia coba connect ke MQTT ke dalam server kita tadi teman-teman. Nah dia ngirim data nih teman-teman, bisa nanti dulu deh kita install dulu ya. Terus teman-teman perlu ini lagi si Node-RED ya. Node-RED ini nanti astagfirullah hujan. Jadi record nih kalau hujan teman-teman. Ya hujan ya. Jadi teman-teman mungkin ini sampai sini aja dulu ya. Nanti saya record ulang. Terus saya lanjutin. Teman-teman bisa install dulu nih npm-nya ya teman-teman. Karena si ini perlu npm. Nah, teman-teman tinggal ikutin ini aja ya. Nah, jadi disuruhnya install nih teman-teman. Terus ini berarti ini aja ya teman-teman. Nah teman-teman tunggu aja sampai selesai. Terus teman-teman install itu Node.js gitu. Teman-teman download Node.js dulu nih karena dia lewat aja hujannya. Kalau lewat aja saya lanjut record nih teman-teman. Agak lelet ya jaringan saya, kita cari ke lain aja deh. Nah ini ada dari Hostinger ya. Nah kita bisa ikutin ini aja teman-teman. Mana ya installnya? Ini masuk bukan. Nah ini teman-teman installnya, npm-nya juga teman-teman. Nah ini udah terinstall ya, bisa teman-teman cek nih npm sama Node.js versionnya. Baru teman-teman nanti ngikutin ini teman-teman Node-RED-nya ya. Tinggal ini aja. Terakhir kita sampai install aja, sampai install dulu, nanti saya record lagi, saya lanjutin teman-teman karena hujan ya. Install Grafana Ubuntu gitu. Jadi teman-teman pakainya apa gitu. Kalau saya di VPS saya jadi Linux semua gitu. Di Windows sebenarnya bisa juga teman-teman, malah enak ya kalau sekalian itu pakai Docker aja. Yang mana ya installnya. Sambil kita cari ya teman-teman. Oh ini udah mulai. You can script to check required packet, install dependency. Oh, ini ada nih. Update your system katanya. Nah terus ini ya teman-teman perlu upgrade dulu, diperbarui. Terus teman-teman you can use script test. Nah teman-teman kopas aja ini ya. Ini buat propertinya, ini buat install HTTPS-nya aja gitu. Ini enggak perlu. Nah ini teman-teman disuruh bikin ini dulu ya, bikin folder di etc gitu. Jadi ini buat memvalidasi key-nya teman-teman. Terus teman-teman download aja nih kalau udah selesai ya. Buat kan ini bikin folder, nanti teman-teman dia install ini nanti masuk ke sini teman-teman. Terus teman-teman jalanin aja ini untuk menambahkan Grafana ke repository teman-teman ya. Nanti diupdate aja repositorinya, tunggu sampai diupdate baru teman-teman install Grafananya ya. Nah ya udah ya teman-teman, sampai itu aja untuk Grafana ya. Ini karena hujan saya ini dulu ya teman-teman, saya skip, saya pause dulu teman-teman, nanti saya lanjutin ya kalau nggak hujan. Takutnya kayak video saya yang Cisco itu teman-teman, ada hujannya itu yang nggak enak. Oke teman-teman, ini udah teduh ya lumayan. Tadi itu kayaknya cuma hujan lewat aja. Nah kita sampai install Grafana ya. Nah ini saya udah nyiapin. Nih hapus aja deh. Nyiapin langkah-langkahnya ya kayak biasa. Nah ini teman-teman. Nah jadi teman-teman nanti ini sudah install ya. Kita di tahap sini tadi teman-teman, kita install Mosquito, Grafana, MySQL, dan juga kita ini ya untuk IoT-nya. Nah ini udah jalan ya, ini ngirim data teman-teman. Oke, jadi teman-teman pastiin dulu untuk sudah install semuanya. Nggak masuk, belum masuk ini ya, masuk dulu deh. Nah, ini kita masuk ke server dulu ya. Jadi teman-teman kan udah install tadi nih,
Terus teman-teman sistem status ya. Grafana apa service ya. Status MySQL dulu deh. Nah ini udah ya. Terus Mosquito T-nya 2 ya. Nah ini udah jalan juga nih. Kok lupa ada Grafana ini apa? Coba kita cek dulu ya. Grafana itu di mana? MySQL, PHP, Pure, Kemu, SSH, network. Kita cari Grafana aja teman-teman. Nggak ada ya di atas ya. Mana? Oh ini Grafana server service teman-teman. Iya ya kan, installnya Grafana server. Nah, ini kita kopas aja. Nah, pastiin dulu teman-teman untuk service-servicenya udah jalan ya teman-teman. Ketika udah jalan, sekarang kita bakal coba ini teman-teman. Ini udah selesai ya. Install ini teman-teman. Nah kita ini kan IoT kita udah terhubung ya. Ini dia ngirim pesan teman-teman. Kita pengen cek nih, bisa aja di IoT itu nggak masuk gitu pesannya. Jadi kita pakai ini teman-teman. Ini di localhost ya, tapi kan masuk aja gitu. Dia ke dalam localhost untuk ngecek apakah ada data masuk ya. Ini kita tunggu teman-teman. Nggak masuk ya. Coba kita restart dulu teman-teman. Nah ini udah masuk ya, agak delay, saya restart deh jadinya. Tapi kita tunggu dia nge-restart lagi sama ngirim data ya teman-teman. Nah tadi itu kan kita sudah ini ya, sudah ngetes Mosquito-nya, udah sistemnya nggak ada error nih teman-teman. Nah siapa ini? Oh bukan ya. Nah ini MySQL kita udah jalan, MariaDB sih. Terus si Grafananya udah jalan juga, Mosquito-nya juga udah jalan teman-teman. Dan ini udah kita coba ya untuk ngecek apakah datanya masuk teman-teman. Kita clear dulu deh, kita ulangi aja ya. Nah, kita tunggu datanya masuk teman-teman. Nggak delay ya mungkin. Agak delay ya, kemarin itu lumayan cepat nih ngirim datanya. Kita cek di sini ya. Connecting to Wi-Fi. Nah ini kita sambil cek ya, kenapa nih dia nggak bisa connect ke Wi-Fi ya. Kita coba dulu ya. IoT kita nggak connect teman-teman ke Wi-Fi ya. Kita restart lagi deh. Ini ya. Nah, makanya nggak masuk ya teman-teman datanya. Jadi kita harus cek dulu, Wi-Fi udah connect. Ngebug kayaknya si nah udah masuk ya teman-teman. Kenapa jaring nggak masuk tadi, delay gara-gara itu ya. Nah kita sudah sampai di tahap untuk ngecek data ya. Jadi sekarang kita bakal coba bikin database nih. Saya kopas-kopas aja. Nah ini keluar karena udah masuk ya. SQL min root gitu, min p. Kita login pakai root aja ya teman-teman. Tipe nih. MySQL min usernya sebagai root, passwordnya apa? Passwordnya ini ya. Sekarang kita coba bikin ini ya teman-teman. Nah sekarang kita setup database-nya teman-teman. Ini mau saya isi dulu database-nya ya, kita isi. Nanti database-nya itu adalah si ini teman-teman. Databases. Nggak pakai S, ketinggalan. Nah, ini udah masuk ya, IoT itu udah saya bikin. Nah kita kesini dulu dah, ketik aja deh. Kalau dikit saya ketik aja teman-teman. Kalau panjang saya nggak ngetik ya, karena panjang. Use IoT. Nah ini kita udah sini.
Nah, sekarang kita bakal bikin tabel teman-teman. Di dalam tabel ini kita bakal bikin ini fill namanya ya, kolom. Kalau teman-teman ada belajar ini MySQL. Jadi di dalam tabel itu ada namanya fill ya, atau kolom gitu. Yang di dalam sini nanti ada query, yang mana ini nanti itu bakal ini ya teman, ini sesuai namanya. Jadi di sini kita bakal bikin suhu. Kan kita ada ini ya. Mana tadi yang di atas? Tipe nih. Nah, ini kan ya ada suhu, terus ada kelembapan. Kita bikinkan database-nya, fill-nya ini atau kolomnya sesuai dengan data yang dikirim teman-teman. Ada N-nya, ada P, ada K teman-teman. Nah, gitu ya untuk ini struktur tabelnya ya teman-teman, tidak struktur di dalam tabelnya. Nah, kita show tables dulu deh. Ini record nggak? Oh, jalan ya, takutnya nggak record teman-teman. Nah, udah muncul ya. Kita, aduh saya nggak ada ngopas ya, nggak bikin jangan-jangan nih. Oh, yang nggak bikin ya nggak apa-apa, ketik aja nggak apa-apa. Kita bakal tes dulu, ini kosong harusnya ya. Ini kosong ya, jadi nanti ketika kita select from data IoT ini buat membaca semua row yang ada di dalam tabel data IoT ini teman-teman, nanti keisi ya. Nah, sekarang kita bisa login ke Node-RED ya. Nah, ini kita hapus aja ya. Nah, ini belum saya reverse proxy ya. Jadi Node-RED, nah ini ada. Nah, ini teman saya yang installin ya teman-teman, karena dia yang ngurus bagian servernya ya. Dan kebetulan saya izin juga kemarin kalau saya kontenin boleh nggak gitu, kata saya. Boleh katanya. Jadi sekalian aja tak kontenin kan ya. Soalnya nanti kita mau fokus ke ini teman-teman. Habis ini mau fokus ke Kubernetes ya. Atau enggak, kita ke Zabbix dulu nanti untuk monitoring jaringan ya. Saya mau habisin playlist administrasi jaringan. Ini agak lelet wifi-nya ya teman-teman. Aku pindah wifi dulu deh. Nah, oke teman-teman, ini udah ini ya connect ke wifi rumah saya. Jadi wifi rumah saya itu hotspotan ya teman-teman. Jadi gini ya, harus pakai login password. Kita reset aja lagi. Kalau pakai wifi rumah enak ya teman-teman, dia nggak bisa di bridge gitu. Nah, ini flow teman saya ya. Ini flow saya nih. Ini kita hapus aja deh. Jadi kemarin itu saya belajar dulu ya teman-teman buat ini. Nah, ini teman-teman, ini untuk pertama kali login ya. Ini saya udah bikin flow teman-teman. Teman-teman kalau pengen bikin tambah di sini. Aduh, kok bikin deh. Hapusnya bisa nggak? Nah, delete aja ya. Nah, teman-teman perlu install ini teman-teman. Manage palette dulu ya. Teman-teman install MySQL-nya dulu. Ini udah keinstall MySQL gitu. Nah, ini udah terinstall ya. Saya pakainya yang ini teman-teman. Teman saya sih yang installin ya, bukan saya. Teman saya pakai ini. Ini enggak ya, environment-nya. Teman-teman download dulu nih untuk MySQL-nya ya, biar nanti bisa dipakai Node-nya. Nah, sekarang kan kita udah punya nih datanya ya teman-teman. Duh, kok close ya. Nah, ini. Nah, kita kan udah ini ya. Udah jalan nih untuk Mosquito-nya teman-teman, untuk ngambil data ya. Nah, sekarang kita pakai ini teman-teman. Mana yang in ya? MQTT in. Nah, ini teman-teman. Kita klik sini ya. Kita klik 2 kali aja teman-teman. Ini teman-teman isi localhost aja ya. Nah, topiknya ini teman-teman samain sama yang ini teman-teman. Nah, ini kita kopas di sini aja ya. Jadi ini sebagai pembeda juga nih teman-teman. Kan ini kalau misalnya banyak ya perangkat IoT-nya, bagusnya itu dipisah per topik. Jadi biar dia nggak campur gitu. Nah, ini Mosquito aja deh. Nah, udah ya, ini Mosquito, terus teman-teman bikinlah function. Kan datanya di sini udah masuk nih teman-teman ya, ini udah jalan nih ya, kan sama ya fungsinya kayak ini teman-teman.
kayak si ini ya, Mosquito, karena dia pakai port 1883 teman-teman, yang mana ini portnya si Mosquito. Nah sekarang kita bakal ke sini ya, karena tadi kan datanya udah masuk tuh teman-teman. Nah kita bakal ambil datanya nih. Nah ini saya udah bikin ya, besar aja deh, teman-teman bisa ikutin aja kodenya. Teman-teman bisa bikin AI ya, saya pakai AI juga nih teman-teman. Jadi saya kodenya itu saya sebutin aja si idenya ya. Jadi waktu bikin kode itu saya jelasin topiknya apa gitu, terus data yang dikirim apa, terus saya bilangin struktur tabel MySQL-nya gimana gitu. Akhirnya jadilah kode ini ya. Nah ini teman-teman letakinnya di on message ya. Nah ini udah teman-teman. Sekarang kita konekin ya. Nah kita coba MySQL lagi teman-teman. Nah ini ya. Jadi kan sini sudah masuk datanya nih. Terus di sini kalau kita cek kodenya, itu dia ada untuk memasukkan ini teman-teman, insert ya, insert into dat. Ini kode MySQL teman-teman untuk memasukkan data ya. Ke dalam apa katanya? Ini penjelasan kodenya mungkin ya. Logika saya gini nih. Insert data yang masuk dari Mosquito ini ke dalam tabel data IoT ya, yang dimana kita udah bikin kan ya di sini. Mana tuh dia? Nah ini ya, tabel in data IoT. Terus masukin kemana? Ke dalam filenya si suhu, kelembapan, N, P, dan K teman-teman. Value-nya ini di mana? Value-nya itu datang dari ini nih, MSG pilot suhu ya. Ini dikirim sama si IoT-nya teman-teman. Kita kembali lagi ke IoT ya. Nah ini nih, kan dikirim ya nih ya. Nah ini teman-teman. Jadi dia menerima datanya ya, public message. Nah udah nih. Jadi data-data yang kosong ini diambil dari mana nanti? Dari sini ya, MSG pilot. Teman-teman tinggal konekin. Terus teman-teman deploy. Kalau takutnya ada error gitu kan bisa muncul nanti. Ini kita cek. Udah deploy ya. Nggak ada connected-nya tuh. Biasanya itu ada connected atau error gitu. Oh ini belum disetting teman-teman. Nah ini MySQL ya. Terus ke sini. Nah teman-teman, ini masukin nih sesuai ini username-nya saya pakai root ya. Untuk database-nya apa katanya? Nah ini kita cek lagi database kita itu tadi IoT ya, betul. Nah, udah nih teman-teman, kayak gini aja ya. Nah deploy lagi deh. Nah ini udah connected ya teman-teman. Nah sekarang kita coba untuk tes di sini aja dulu ya. Ini kayak gitu. Udah ngetik jadinya ya. Terus IoT kita kan udah bikin ya di IoT. Sel udah nggak ya bekas-bekasnya gitu? Udah ya. Sensor data tadi itu ya. Coba kita cek ya. Saya agak lupa nih. Kalau nggak salah itu data tadi. Oh data IoT teman-teman. Mana tadi ya? Kita cek lagi. Tabel kita data IoT. Nah ya nih. Masih kosong ya? Kok masih kosong nih? Harusnya dia masuk ya. Kita cek lagi di sini, ini connected. Oh ini error ya teman-teman nih. This not usually query operation again the configuration database. Does not allow both insert and delete by parameter. Nah ini saya troubleshooting dulu ya teman-teman. Takutnya lama, saya ini dulu pause ya. Oke teman-teman, ternyata salah ya kodenya. Ini saya generate AI ternyata nggak spesifik banget gitu. Akhirnya nih saya tanya AI ya. Nah ini ya saya pakai perbarui aja untuk datanya. Ini kita kopas aja teman-teman, kita pakai AI ya. Biar mempermudah hidup. Sebenarnya malas ngoding gitu. Nggak juga sih, kan saya ini bukan programmer ya. Ini untuk, ini masih sama ya untuk kodenya. Jadi apa bedanya nih?
Coba kita cek ya. Pilot. Oh, tadi itu kan saya nggak disebutin ininya ya. Makanya itu jadi bingung gitu dia. Jadi nggak masuk datanya karena di sini ya. Coba kita cek data IoT-nya deh. Nah, pilot dia nih disebut ya teman-teman. Kalau nggak salah kode yang pertama itu kita coba cek lagi ya. Oh, disebut kok. Coba cek lagi. Kita cek perbedaannya. Apa gitu yang bikin error? MSG pilot kelembapan sama ya? Apa nih yang salah? Kelembapan benar kok, betul. Insert into sama nih. Betul nih. Nah, insert into ke dalam nama tabelnya ininya ke dalam row yang ini, pilotnya berdasarkan data yang masuk dari MQTT. Mungkin saya ini ya, emang bener, mungkin saya ngopasnya tadi salah ya. Nah, ini kan udah oke ya teman-teman, udah berhasil nih. Nah, ini saya coba ini juga ya, lihat. Nah, ini udah masuk ya teman-teman untuk datanya ya ke dalam kolom dari si masing-masing ini teman-teman, pilnya ya, ada suhu nih. Jadi datanya ini kan dummy ya. Nah, sekarang kita bisa next ya ke tahap berikutnya, yaitu kita akan memvisualisasikan ya teman-teman. Oh, nggak ada ya, sini saya bikin catatannya. Nggak ke-save mungkin ya teman-teman ya. Ini AI ya, saya pakai minta bantuan AI. 103, 126. Kadang pakai AI ini enak ya teman-teman, sekalian belajar gitu. Nah, ini udah ya untuk di sisi node thread-nya, yang dimana tadi itu di sini ya. Mungkin kita sebelum ke Grafana kita mundurin lagi. Teman-teman masukin aja node Mosquito, terus teman-teman pilih aja nih localhost ya, karena kan dia di localhost di dalamnya. Nggak perlu pakai IP public nggak ya, nanti jauh dia masuk. Kalau di lokal kan tinggal ke lokal aja dia. Nah, di sini kita pakainya single topic ya, karena ini khusus satu aja teman-teman. Dan topiknya ini teman-teman sesuaikan ya dengan yang di coding deh, jangan di sana. Alhamdulillah. Nah, betul ya. Mana ya kodenya? Dia ngirim topik. Nah, ini IoT sensor ya, publishnya. Teman-teman samain aja di sini ya, biar dia bisa membaca. Jadi katanya mau topiknya yang mana, kan kalau banyak topiknya ribet ya. Jadi dipisah aja. Yang topiknya IoT sensor yang dikirim dari IoT. Terus kalian bikin lagi satu node function buat masukin datanya ya ke dalam MySQL. Di MSG topik masukkan ini kode SQL ya, insert into data IoT, yang mana ini adalah tabel yang kita bikin sebelumnya. Di dalam tabel ini ada beberapa field ya, yaitu suhu, kelembapan, N, P, dan K teman-teman. Dan dia kosong ya. Berdasarkan apa nanti nih maksudnya gitu ya, kalau senangkap saya sih. Terus dia diisi berdasarkan ini ya, pilot yang masuk ke dalam MQTT ini. Kan di sini masuk ya datanya nih. Nah, ini ya, nanti kan masuk ya datanya. Dia diisi berdasarkan ininya teman-teman. Udah ya untuk itu. Nah, terus teman-teman ke MySQL lagi tambahkan. Kesini ya, nih database-nya MySQL teman-teman, jangan yang lainnya. Teman-teman Postgre bisa juga. Kurang lebih konfigurasinya sama. Portnya itu berapa? Kalau MySQL itu kan di portnya 3306 ya. Terus saya nggak bikin user tadi ya. Jadi saya pakai root aja. Kalian masukin root passwordnya, terus kalian pilih database-nya. Nah, udah teman-teman. Nah, sekarang kita ke Grafana ya. Pertama teman-teman kesini aja langsung. Add connection ya. Nah, ini teman-teman pilih aja MySQL, karena saya udah install ya. Enggak saya sih, teman saya udah installin. Nah, ini teman-teman. Teman-teman klik aja add new data source ya teman-teman. Nanti muncul ya. Mungkin double tapi nggak apa-apa deh. Nah, ini muncul teman-teman. Daus ya, kita kasih nama aja biar teman saya nggak ribet ya nanti kalau saya. Edit si lokal saja 3306. Database name-nya ini IoT teman-teman. Kan kita bikin sebelumnya IoT ya. Jadi kita root aja ya. Karena saya nggak bikin username.
Nah ini karena keamanannya itu aja ya teman-teman. Sekarang kita bakal coba untuk apakah database ini bisa connect gitu ke Grafana. Klik aja save and test ya teman-teman. Nah ketika connection oke, berarti udah aman ya teman-teman. Teman-teman tinggal build dashboard. Nah ini untuk visualisasinya ya, kita pakai ini aja teman-teman. Nih yang sebelumnya ini ya, kita pakai yang Dahus. Nah sekarang kita tinggal pilih ini teman-teman, tabelnya data IoT ya. Apa nih yang diambil? Kelembapan aja dulu deh. Apa nggak muncul nih? Nah ini udah muncul ya visualisasinya, sarangnya. Nah teman-teman bisa pakai nih, maunya gimana, bagusnya gini sih kayaknya. Nah ini teman-teman kasih aja namanya, ini apa tadi, kelembapan ya. Nah udah nih, kostum teman-teman aja sih pengennya gimana, teksnya gitu, segala macamnya ya. Nah, kita save dashboard dulu, konten ya. Nah ini udah satu ya, kita bikin lagi satu teman-teman, kita kecilin. Untuk kostumisasinya teman-teman ini aja ya, sesuai sesuai kesukaan teman-teman aja gitu. Ini ganti ya, kita makainya monitoring tanah ya. Tunggu sebentar, ke atas. Nah nih kita pakainya yang Deus ya. Nah ini tabelnya kita pilih lagi, data IoT tadi tuh kelembapan ya. Sekarang kita ke suhu dulu deh. Nah ini refresh saja, kita pakai ini aja yang tersedia ya, padahal banyak tuh. Kalau teman-teman cek ya, ini kan saya per tabel ya. Nah, ada pakai time series juga bisa teman-teman. Kita pakai ini aja ya, ya futuristik banget. Nih kita keluar lagi. Nah, ini 2 ya, ini nggak saya rename ya. Nah mungkin untuk yang gini-gininya saya skip aja ya teman-teman, kurang lebih sama kok semua gitu. Nah oke teman-teman, nih udah jelek, gak rapi ya, buat jelek ini. Jadi ini ada, kita sebenarnya bisa tambahkan ini juga teman-teman nih. Kita bisa pakai fungsi ini ya, make operation. Nah kalau di sini teman-teman bisa pakai aja nih rata-rata, misalnya sehari itu berapa sih kelembapannya itu teman-teman. Saya kan pakainya mak ya, atau teman-teman bisa menghitung tuh, atau rata-rata kelembapan hari ini gimana gitu di IoT teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek ya, banyak nih rumusnya nih, teman-teman bisa pakai. Nah enaknya Grafana ini teman-teman, kita bisa menggunakan tanggal mana ya. Nah ini teman-teman, jadi misalnya, tapi nggak bisa ya kan, ini baru hari pertama nih saya ngirim data. Nah teman-teman bisa cek juga untuk, ini nggak masuk sih, nggak bisa juga ya, karena datanya baru aja gitu. Teman-teman bisa cek untuk data terakhir 15 menit gitu. Terus bisa pakai tanggal juga, misalnya teman-teman pengen ngecek nih untuk, kalau saya kan ini IoT tanaman ya, tanah bukan tanaman. Jadi dia bisa nih pakai tanggal, misalnya dari tanggal sini sampai sini rata-rata kelembapannya atau kalium dari tanahnya ini udah bagus atau belum. Nah itu kan bisa ya sebagai perhitungan. Jadi si Grafana ini visualisasinya ya, biar enak. Nah mungkin itu saja teman-teman untuk visualisasi di Grafananya ya. Jadi teman-teman ke connection dulu, terus teman-teman pilih aja plugin. Ini banyak nih, biasanya orang DevOps pakai ini juga ya, pakai Loki Prometheus, enggak Loki Grafana. Nah teman-teman tambahkan aja ke new data source ya teman-teman. Terus teman-teman nanti setelah dibikin ya, teman-teman masukin data source-nya, teman-teman bikinlah ini. Nah teman-teman isi aja ini berdasarkan yang teman-teman buat ya. Ini localhost-nya, misalnya teman-teman kostum portnya 3307 gitu, teman-teman masukin aja. Terus database namanya apa, teman-teman masukin aja. Ini usernya ya. Terus teman-teman tes deh, tes connection ya, bisa nggak. Kalau udah bisa teman-teman gas aja bikin dashboard habis itu. Nah mungkin untuk video tentang contoh yang saya pakai ya, ini untuk memvisualisasikan data dari IoT saya teman-teman.
tapi ini dummy aja ya datanya. Jadi dia nggak datanya nggak ini teman-teman, nggak bener-bener ya, cuma dummy aja nih yang saya kirim. Nah ini kalau masuk nih data-datanya, kalau nggak salah ada dah 1 menit gitu. Nggak bisa ya, makna itu 15 menit. Nah ini ya teman-teman untuk visualisasi datanya teman-teman. Nah kita refresh. Nah jadi dia ngambilnya itu berdasarkan ini ya teman-teman, data yang masuk ke dalam ini. Nah di sini juga kelihatan jam berapa datanya masuk gitu. Jadi teman-teman dia connect ya untuk si ini nih, jamnya itu sama gerapan aja karena time zone-nya sama ya di server. Jadi si untuk alurnya itu tadi dari IoT ke SP32 menggunakan protokol MQTT. Dia sebagai publish ngirim datanya itu ke server. Terus di server itu ada Mosquito, dia sebagai subscribe. Jadi dia nerima datanya mau dikemanain, pakailah Node-RED gitu. Di situ di Node-RED bisa sebagai broker, jadi sebagai penerima dia bisa memasukkan ke dalam database. Database-nya saya pakainya MySQL. Jadi lewat MQTT ini ya, dalamnya topologinya si Node-RED ini tadi. Ini kan Mosquito ya dalamnya, masuklah ke sini. Terus kita dari data tadi itu yang dikirim, kita bikin function buat menambahkan data tersebut ke dalam database kita teman-teman. Lalu tinggal konekin aja ya ke dalam MySQL-nya. Nah, jadi teman-teman cek aja nanti kalau error itu cek di debug ya. Nah ini mungkin contoh basicnya aja ya teman-teman, karena bisa aja ada teman-teman yang lebih oke lagi topologinya, pembagian datanya itu lebih bagus lagi, teman-teman bisa juga sharing gitu. Nah mungkin itu saja ya teman-teman untuk video bagaimana kita memvisualisasikan datanya di Grafana teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, terima kasih udah mau nonton.